Lako nomor 4628/28/KP/2021 tentang pemberhentian pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Lako. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan: 1. Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Saudara Profesor Dr. Nurdin MSI MKes dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat masa jabatan 2019-2021. Kedua, mengangkat Pegawai Negeri Sipil Saudara Profesor Dr. Nurdin MSI MKes dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat masa jabatan 2021-2025. Ketiga, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, sambil bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, juga bertanggung jawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan pada kerja masing-masing. 4. Konsekuensi yang diperlukan atas ketertiban keputusan ini dibuatkan pada DIPA Universitas Lako. Keputusan ini berlaku setelah pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diarahkan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 5 Juli 2021. Rektor Universitas Lako tertanda Profesor Dr. Hussein Mahfud MB ini 1962/69 1987/01101. Tembusan yang terhormat Menteri Pendidikan dan Teknologi DKI Jakarta dan seterusnya. Terima kasih. Tentu saya banyak menitip harapan kepada Pak Dekan bahwa Prof. Nurdin menjadi dekan pertama sejak keluar izin pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Artinya bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat ini baru berumur 4 tahun. Walaupun Prodi Kesehatan Masyarakat sebelumnya sudah lahir dan dibesarkan oleh Fakultas Kedokteran. Tentu ini memberi makna tersendiri buat Prof bahwa yang menjadi pembanding tentang keberhasilan ke depan adalah diri Bapak sendiri, karena Bapak melanjutkan periode sebelumnya. Bila kalau yang menggantikan orang lain, tentu pesan saya berbeda. Pesan saya bahwa harus ada terobosan sehingga orang bisa menilai bahwa dekan Bapak serta pada periode pertama berbeda dengan periode ke depan ini. Banyak hal yang perlu dimaknai di situ Pak Dekan Prof. Nurdin, bahwa ibarat rumah tangga ini masih keluarga yang masih umur muda, baru 4 tahun umur keluarga di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tentu kepemimpinan Bapak sangat dibutuhkan untuk merawat, menjaga, dan menciptakan suasana kekeluargaan, suasana kebersamaan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang harus dipikirkan dan dicamkan bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah fakultas yang eksklusif di luar Fakultas Kedokteran. Biayanya besar untuk anak-anak kita masuk,
ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jauh berbeda dengan fakultas yang sudah senior, misalnya Fakultas Pertanian, terutama fakultas yang lain. Tentu ini membawa konsekuensi dan beban tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik yang Bapak harus emban agar ke depan Fakultas Kesehatan Masyarakat menghasilkan jumlah yang signifikan untuk menjadi ukuran pelayanan akademik. Yang kedua, saya sangat berharap bahwa insya Allah di periode Bapak ini akan diakreditasi lagi 2 prodi tersebut, sehingga harus ditanamkan sekarang target bahwa kedua prodi tersebut bisa mendapat akreditasi umum. Saya punya obsesi seperti itu supaya ke depan periode rektor ke depan sudah memikirkan kalau ini bisa naik status menjadi perguruan tinggi badan hukum. Salah satu di antara syarat mutlak untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum adalah minimal 60% prodinya itu terakreditasi A atau unggul. Sehingga saya sangat berharap kemungkinan prodi di prodi kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menanggung dari 2 prodi, insya Allah Prof akan mendapat keberhasilan mendapat akreditasi unggul. Dan ini sederhana urusannya, yang penting kebersamaan dan fokus untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya sangat percaya pada kami yang baru dilantik ini punya semangat, punya cita-cita yang luhur untuk mengarah ke sana, insyaallah. Yang berikutnya adalah ini adalah tugas pertama Bapak pada hari ini dilantik, dan insya Allah saya berharap Bapak besok mulai bekerja, yakni ini sekedar penyampaian dan boleh juga dimaknai bahwa ini adalah perintah rektor, adalah tolong dikomunikasikan dengan Universitas Hasanuddin terkait dengan program kerjasama kita di pasar Unhas. Ini menjadi tanggung jawab kita sesungguhnya. Saya berharap pakaikan Kesmas, pakaikan kedokteran, dan pasca direktur dan wakil direkturnya duduk bersama untuk mempersiapkan pembahasan atau diskusi dengan Universitas Hasanuddin. Saya pribadi menganggap ini sesuatu yang sangat urgent kita lakukan, karena keberadaan kerjasama tersebut adalah inisiatif kita. Inisiatif kita meminta kepada Unhas untuk membuka program kerjasama. Oleh itu tentu menjadi sesuatu yang sangat melekat di kita untuk tidak membiarkan keluarga kita di Fakultas Kedokteran maupun di Kesmas tidak mendapat kepastian. Tugas saya sudah selesai. Saya sudah komunikasikan dengan asisten direktur 3 Unhas menyampaikan hal tersebut, dan tentu di sana juga baru tahu. Oleh itu mungkin sebaiknya kita komunikasikan ke sana bagaimana baiknya Unhas bisa melobi ke kementerian agar status ini bisa diakui di badan kepegawaian. Saya menganggap adik-adik kita yang mengikuti program tersebut karena kita yang terlambat.
Tentu kita tidak boleh biarkan itu. Kasihan kalau sudah selesai sementara pengangkut itu menjadi sesuatu yang biasa. Insya Allah Unmas akan berjuang untuk itu, karena saya tahu persis Rektor Unmas waktu itu sangat hati-hati untuk bisa membuka kerjasama tersebut. Nanti ada izin dari Pak Dirjen waktu itu, Pak Patuno, bahwa beliau membuka ruang diskusi antara Direktur, Pasca Sarjana, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat hadir di Universitas Tadulako untuk membicarakan hal tersebut. Sekiranya yang perlu kita komunikasikan, bahwa bagaimana hasilnya barulah kita mengambil sikap jika hal-hal tersebut tertutup kemungkinan yang bisa dilakukan. Ini pesan pada kami, mudah-mudahan pada kami bisa memaknai ini, bahwa kegawalan temannya Pak Prof, kemudian temannya pendidikan kedokteran, baik yang ada di keperawatan maupun yang ada di DK, ini harus kita bisa berikan penjelasan. Saya kira hal itu yang saya bisa titipkan kepada Pak Dekan. Mudah-mudahan saya ini bisa dilakukan dengan baik. Insya Allah semua akan berjalan seiring dengan perkembangan zaman, dan tentu harus diupayakan untuk didiskusikan. Karena saya tahu mungkin saja Unhas belum memberikan keyakinan kepada BKN bahwa bagaimana status dari kerjasama tersebut. Saya kira itu yang saya titip kepada Dekan. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.